Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Badriah dengan NPM 2151020084, Prodi Perbankan Syariah kelas 2B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan mencoba mereview jurnal untuk memenuhi tugas UTS Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasimi, SEI, ME, Untuk judul jurnalnya sendiri adalah Adab Membaca Al-Quran dengan volume 4 nomor 1 Juli 2017. Kemudian nama penulisnya adalah Mustafa dengan rancangan studi kasus Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Madiun. Baik, langsung saja untuk pendahuluannya. Membaca Al-Quran adalah suatu pengamalan bernilai ibadah kepada Allah. Ini dapat dilakukan dengan cara memberdayakan lisan, mata atau penglihatan, kemudian pendengaran, akal, dan hati. Lisan diberdayakan untuk melafalkan hurufnya, penglihatan diberdayakan untuk melihat huruf atau lafal yang dibacanya. Pendengaran diberdayakan untuk mendengarkan lafal yang diucapkan oleh lisan. Akal diberdayakan untuk mengangan-angan kandungan lafal yang dibacanya, dan hati diberdayakan untuk merasakan keheningan bacaan. Rasulullah juga memerintahkan umatnya untuk membaca Al-Quran. Artinya, baca Al-Quran dan beramallah kamu sesuai dengan Al-Quran. Jangan menistarakannya dan jangan melebihi batas di dalamnya. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga diperlukan ilmu tentang tata cara membacanya. Ini dilakukan supaya terhindar dari kesalahan. Untuk Sekolah Tinggi Agama Islam STAI ini atau medium mereka menerapkan tata cara untuk membaca Al-Quran yang terbagi menjadi 3, yaitu adab sebelum membaca Al-Quran, kemudian ketika membaca Al-Quran, dan kemudian sesudah membaca Al-Quran. Untuk adab sebelum membaca Al-Quran, mereka menerapkan yang pertama itu harus niat terlebih dahulu. Niat adalah adab pembaca Al-Quran sebelumnya, harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. Artinya mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup manusia hidup di alam dunia menuju alam akhirat. Kemudian yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Adab membaca Al-Quran sebelumnya disyaratkan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya seseorang yang akan membaca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil yang diakibatkan dari perbuatan buang air kecil dan buang air besar, serta keluar air dari dubur. Ini dapat dihilangkan melalui bersuci melalui wudhu. Kemudian adab yang ketiga adalah menghadap kiblat. Sekolah STAI ini juga menerapkan membaca Al-Quran sebelum membaca Al-Quran itu harus menghadap kiblat terlebih dahulu. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Seseorang yang berdoa dikiaskan orang yang melakukan sholat, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah menutup aurat. Membaca Al-Quran disyaratkan menutup aurat bagi orang yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap wirangi seseorang yang walaupun belum ditemukan nas Al-Quran atau Al-Hadis yang memerintahnya. Kemudian selanjutnya adalah pakaian bersih dan suci. Pakaian merupakan sarana menutup aurat supaya baca Al-Quran tetap suci, ditutup dengan pakaian yang bersih dan suci. Kemudian selanjutnya adalah tempat yang tidak ada najisnya. Membaca Al-Quran yang disyaratkan menepati pada tempat yang tidak najis atau suci, artinya tempat yang suci dari kotoran-kotoran,
karena tempat yang kotor dapat mengurangi konsentrasi yang akan dibacanya. Kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Medium ini juga menerapkan adab ketika sedang membaca Al-Quran. Adabnya yang pertama, kita harus membaca dengan tartil. Di sini tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas. Bunyi hurufnya panjang dan pendeknya, ibtida dan wakofirnya, kunnah dan sukunnya, kemudian panjang pendeknya juga ya harus sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, harus memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya itu menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan menyesuaikan bunyi, huruf, dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafalkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, tidak ada suara yang samar atau ragu bagi orang yang membacanya, sehingga dapat didengarkan dengan jelas. Kemudian yang keempat adalah mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat isi bacaan Al-Quran adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran pada bacaan itu sendiri ketika membacanya. Memperhatikan bacaan-bacaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran kalau kiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran dengan mencucurkan air mata akibat dari bacaan Al-Quran yang menyentuh jiwanya. Untuk selanjutnya, Sekolah Tinggi Agama Islam ini atau STAI Medium juga menerapkan adab-adab ketika sudah membaca Al-Quran. Mereka menerapkan beberapa adab. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran. Maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran, artinya merumuskan permasalahan dan pemecahannya didasarkan dengan nilai-nilai yang ada dalam nas Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu maksudnya memberdayakan anggota badan, lisan untuk membacanya, mata untuk melihat hurufnya, telinga untuk mendengar bacaannya, akal untuk merekayasa, pikiran dalam mengambil pelajaran, pikiran digunakan untuk mengambil pengajaran, dan hati digunakan untuk merasakan kandungan pengajaran yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah mencintai Al-Quran dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung mentaati perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantumkan dalam hadis. Kemudian adalah meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Maksudnya meneladani akhlak Rasul dengan cara mencontoh terhadap perilaku Rasul dari segi perkataan dan sikap terhadap Allah dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk selanjutnya adalah muhasabah. Kemudian untuk selanjutnya adalah muhasabah. Muhasabah artinya merenungkan diri dari amal-amalan yang telah lalu dengan cara mengangan-angan dengan pikiran dan perasaan untuk memikirkan diri, merasakan perilaku ketika dilakukan sesuatu amalan tertentu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.